Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Rapianto. Baik, kali ini saya akan melakukan beberapa percobaan tentang izin akses, di mana saya nanti akan menambahkan izin akses, merubah izin akses, atau menggantikan, dan masih banyak lagi. Maka untuk lebih lengkapnya simak video ini. Baik, untuk yang pertama saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam tugas pendahuluan. Yang nomor satu itu, apa saja atribut file? Berikan contoh file dengan tipe file yang disebutkan pada dasar teori. Oke, untuk atribut file itu sendiri ada beberapa macam, seperti strip untuk file biasa, D untuk file directory, kemudian L untuk symbolic link, kemudian B block special file, C karakter special file, S socket link, kemudian P itu vivo. Untuk contohnya langsung saja saya praktekkan dalam operasi Linux ya, seperti ini, ls-l. Nah, yang seperti ini merupakan file directory ya, karena diawali dengan tipe file atau atribut file D. D ini melambangkan bahwa file tersebut adalah directory. Kemudian kalau diawali dengan strip ini merupakan file biasa. Nah, untuk yang saya tangkap selama ini, kalau file directory itu namanya akan berwarna biru. Kemudian untuk file biasa akan berwarna putih. Kemudian L ini merupakan symbolic link seperti ini, warnanya merah. Kemudian D ini directory lagi. Nah, mungkin hanya itu contohnya yang ada dalam sistem operasi saya. Baik, yang nomor 2, apa yang dimaksud izin akses? Bagaimana contoh penggunaan perintah chmod untuk mengubah izin akses? Dalam operasi Linux, jika kita membuat sebuah file baru, maka kita dapat menentukan izin akses apa yang dapat diberikan pada sebuah file tersebut. Izin akses tersebut terdiri dari read, write, dan execute. Read itu untuk membaca file, kemudian write itu untuk mengubah atau membuat sebuah hal baru di dalam file tersebut, kemudian execute itu untuk menjalankan sebuah program. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba lihat. Nah, untuk file error.txt ini hanya diberikan izin akses read, write, kemudian read. Tidak bisa dijalankan karena nggak ada X-nya. Nah, untuk contoh file yang ada X-nya seperti ini. Directory A, rw, R itu untuk membaca, kemudian write itu untuk mengubah, execute itu untuk menjalankan, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jika file seperti ini, kita dapat berubah izin aksesnya. Caranya itu menggunakan chmod. Nah, seperti ini, chmod. Coba kita buka dulu ls-l f1. Nah, untuk file f1 itu sendiri, izin aksesnya hanya berupa rw, r, dan r. Jadi kita akan menambahkan rw di bagian ownernya ini. Caranya chmod, kemudian user. Oh ya, pembagiannya itu rw ini untuk user atau owner, kemudian ini untuk group, dan ini ordernya, seperti itu. Ini untuk link dari file tersebut, kemudian ini siapa yang mempunyai, kemudian tergabung pada grup apa, kemudian ini tanggal, kemudian nama file, seperti itu. Nah, karena kita ingin menambahkan sebuah izin akses execute pada owner, maka kita dapat menggunakan user, kemudian tanda plus, ownernya itu kita tambah X, kemudian F1. Nah, coba kita panggil lagi ls-l f1. Nah, akan ditambahkan di sini izin akses execute di dalam sebuah file f1.
Nah, jika ditambahkan execute, maka nama file tersebut akan berubah menjadi hijau. Karena file biasa bisa dijalankan. Itu. Nah, jika kita hapus, kita juga bisa dapat menghapus sebuah izin akses dalam sebuah file. Caranya chmod kemudian kita mau merubah apa, umpamanya kita ubah grupnya ya, G kemudian min R F1. Coba kita panggil ls-l F1. Nah, grup di dalam file ini telah hilang karena telah dikurangin. Kita juga dapat merubah izin aksesnya. Caranya chmod menggantilah lebih tepatnya R sama dengan X. Coba sinyalan chmod kemudian R sama dengan X kemudian F1. Oh maaf, chmod harusnya order O sama dengan X F1. Nah, coba kita panggil ls-l kemudian F1. Nah, yang awalnya ini berupa read, ordernya berubah read, kita rubah menjadi X dengan tanda sama dengan. Kemudian untuk mengurangi izin akses, kita dapat menggunakan min. Untuk menambahkan, kita dapat menggunakan tanda plus seperti itu. Baik, selanjutnya itu berilah contoh penggunaan perintah umesh untuk mengubah izin akses. Nah, berarti kita akan mengubah izin akses menggunakan umesh. Pertama kita cek dulu umesh kita, nilainya itu 022. Nah, 022 ini akan berfungsi sebuah di dalam operasi Linux. Jika kita membuat sebuah file baru, itu mentok nilai umesh-nya itu adalah 666. Nah, jadi karena nilai kita 0222, maka 666 itu dikurangi dengan 022. Maka nilainya 6 dikurang 2 adalah 4, 6 dikurang 2 adalah 4, dan 6 dikurang 0 adalah 0. Jadi 644. Nah, 6444 ini apa? Adalah ini, RW X. R itu 4, B itu 2, X itu 1. Jadi untuk nilai 6 ini merupakan R ditambah W, jadi 4 ditambah 2 adalah 6, kemudian 4 ini dapat dari R, kemudian 4 ini dari R. Seperti itu. Jadi coba kita buka contohnya touch OAuth, contohnya OAuth, kemudian kita panggil ls-l OAuth. Nah, maaf, coba kita buat file lain, touch lala, kita panggil ls-l lala. Nah, ini tadi karena umesh-nya sudah saya rubah sebelumnya dan saya membuat sebuah file, jadi izin aksesnya itu write. Nah, untuk file lala yang telah kita rubah umesh-nya menjadi 022 itu berjumlah mempunyai izin akses RW RR, di mana RW itu 4 ditambah 2, R ditambah W, kemudian R itu nilainya 4, kemudian R itu nilainya 4, jadi 644. Sesuai seperti ini. Nah, kita akan merubah izin akses itu menggunakan umesh, kemudian kita tentukan nilainya 027. Nah, jadi nilai mentok dikurang 027. Jadi nilai mentok tadi 666 dikurang 027. Coba kita buat sebuah file baru, touch mx, kemudian kita panggil ls-l mx.
Nah, itu sebuah izin akses dari file efek ini adalah rw, r, dan di sininya untuk outernya itu kosong. Kenapa begitu? Jadi 666 dikurang 027 ya. 6 dikurang 7 itu 0, kemudian 6 dikurang 2 itu 4, 6 dikurang 0 adalah 6. Jadi nilai 640, dimana 6 itu RW, kemudian 4 itu R, dan 0 itu berarti outernya tidak memiliki nilai. Jadi RW R, seperti itu. Baik, setelah melakukan tugas pendahuluan, maka selanjutnya saya akan melakukan percobaan. Di sini ada beberapa percobaan yang akan saya lakukan satu persatu. Baik, yang pertama itu melihat identitas diri melalui etc password, passwd atau etc group. Informasi apa yang ditampilkan? Oke, yang pertama perintah ID ya. Nah, oke, ID ini berisi informasi user ID kita, grup ID kita, kemudian kita tergabung pada grup apa, kemudian ada informasi lainnya dari si user Linux kita itu sendiri. Selanjutnya itu grab, kemudian user etc passwd. Oke, grab, kemudian Nugroho, kemudian etc passwd. Oke. Nah, untuk perintah ini tuh menampilkan informasi user kita, terus kemudian nomor kode grup kita. Selanjutnya grup, nomor grup ID, kemudian etc grup. Grab, kemudian grup ID kita 1000, kemudian etc grup. Nah, perintah ini akan menampilkan informasi grup yang ada di dalam mesin Linux kita ini, seperti itu. Selanjutnya perintah memeriksa directory home, ls, kemudian -l, dan ditambah tipe atribut file directory, kemudian home, kemudian nama user. Oke, ls, kemudian -l, dan ditambah atribut directory, kemudian home, kemudian user Nugroho. Oke, ini directory, kemudian ini usernya, read write, kemudian execute, kemudian write. Ini user, kemudian ini group, dan ini adalah ordernya. Kemudian di sini ada jumlah linknya, kemudian ini nama usernya, grup, kemudian ini jumlah karakter, terus tanggal, dan ini nama direktorinya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 itu mengubah izin akses menggunakan chmod. Kemudian perhatikan izin akses setiap perubahan. Oke, yang pertama kita buat dulu filenya F1, F2, F3, ls. Sudah ditambahkan file F1, F2, dan F3. Kemudian kita clear dulu. Kemudian untuk file F1-nya kita tambahkan izin akses execute di dalam bagian usernya. Oke, kita buka dulu ls-l f1. Ini berarti bagian usernya kita tambah x ya. Oke, chmod, kemudian user ditambah x f1, ls-l f1. Nah, berarti di bagian usernya ditambah x, kemudian ini adalah izin akses untuk grup, kemudian di sini izin akses untuk outernya. Selanjutnya di file F1 lagi, bagian grup kita ganti menjadi W. Ini kan di bagian grupnya itu R ya mungkin. Coba kita coba dulu. Chmod, kemudian grup kita ganti W. F1.
ls-l f1. Oh ya, berarti izin akses grup tadi telah kita rubah menjadi W menggunakan tanda sama dengan. Selanjutnya di bagian file F1 lagi, di bagian R, bagian order, akan kita hapus izin akses read-nya. chmod, kemudian bagian order kita hapus R-nya, kemudian F1 ls-l F1. Nah, izin akses read pada bagian order telah hilang. Selanjutnya itu di file F2 itu untuk semuanya kita rubah menjadi X. Oke, chmod, kemudian A itu untuk all, jadi semuanya kita ganti menjadi X F2. Setelah kita buka ls-l F2. Nah, untuk user, group, dan ordernya telah terganti menjadi X, seperti itu. Selanjutnya di file F3, kita akan merubah secara total alias semuanya. Usernya kita ganti X, kemudian grupnya R-nya kita hapus, kemudian di ordernya kita ganti W. Oke, chmod, kemudian bagian user kita tambah W, kemudian di grup kita hapus R, kemudian di order kita ganti W. Di sini diganti X ya, sorry, ditambah X maksud saya, X. Oke, user diganti tambah X, kemudian grup dikurangi R-nya, kemudian di ordernya kita ganti W. Oke, F3, coba kita lihat ls-l F3. Nah, tadi yang jelas izin akses sebelumnya itu bakalan seperti ini, maksud saya seperti ini, rw rr, karena itu default yang ada di Linux saya. Jadi di bagian usernya kita sudah ditambah X yang bermula itu rw, kemudian di bagian grupnya R-nya hilang, kemudian di bagian ordernya yang mulanya R telah dirubah menjadi W. Oke, selanjutnya kita akan mengubah file F1 namun menggunakan chmod dengan bilangan oktal. Jadi bilangan oktal di dalam chmod itu untuk R itu 4, W itu 2, dan X itu 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Yang pertama itu 751. Berarti 7 itu RWX, kemudian 5 itu RX, kemudian 1 itu X. Supaya kita buat chmod 751 F1 ls-l F1. Nah kan untuk bagian usernya itu 7 itu RWX, kemudian 7 itu RWX, kemudian 5 itu RX ini untuk grupnya, kemudian 1 ini untuk ordernya. Selanjutnya itu 624, chmod 624 itu di bagian file F2 ls-l F2. Nah, berarti 6 ini R tadi 4, W itu 2. 6 itu dari R itu 4, W itu 2, jadinya 6. RW itu 2, kemudian R itu 4. Oke. Selanjutnya itu ada 430. chmod 430 di file F3.
F3. Selanjutnya ls. Oke, coba kita buka ls-l F3. Nah, 4 itu untuk R, kemudian 3 itu WX, antara W itu nilainya 2, X itu 1, dan untuk ordernya itu 0 gitu. Ini selanjutnya ls, dsl, F1, F2, dan F3. Karena kita sudah melakukan di sini, jadi sudah tidak perlu lagi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu mengganti kepemilikan digunakan perintah count. Masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Oke. Kemudian kemudian root, masukkan password, kemudian kita buat file echo, kemudian lalu kita belokkan ke F1. Selanjutnya itu kita panggil ls-l F1. Nah, ini kepemilikannya punya user Nugroho. Selanjutnya itu kita chmod kemudian user baru origin F1. Nah, untuk user baru ini kita buatnya dengan menambahkan user. Nanti akan saya praktekkan juga. ls dsl f1. Nah, kepemilikannya sudah berganti dari kepemilikan user Nugroho menjadi origin, seperti itu. Nah, untuk menambahkan user, kita masuk ke root namun tidak menggunakan surut, tapi pakai kemudian -l. Masukkan password maksud saya. Kemudian di sini ketika perintah add user, kemudian nama user, umpamanya del. Enggak lah. Umpamanya user z, user x lah, user x. Oke, ini sedang dibangun, kemudian masukkan password, kemudian ini diisi, dikosongkan saja. Nah, ini dipencet Y. Nah, ini sudah menambahkan user baru seperti itu menggunakan -l. Oke, lanjut ke nomor 5. Ubahlah izin akses home directory user student pada root sehingga user baru student 1. Nah, kita tadi menggunakan origin ya. Pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Oke, berarti kita masuk ke root dulu. Kemudian masukkan password. Nah, kita menggunakan perintah chmod, kemudian grupnya kita tambah rwx, kemudian dash home, kemudian dash user baru, kita tadi origin. Oke. Kemudian kita panggil ls-l home. Nah, total 16 ini yang muncul. rwx, bagian grupnya telah ditambahkan rwx di origin. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 6. Cobalah untuk substitute user ke user baru origin, tadi kita menggunakan ya. Cobalah untuk mengakses file F1. Oke, masuk ke kemudian user baru. Selanjutnya oke, kita sudah masuk ke user baru kita. Selanjutnya ls -l f1.
F1 get F1. Halo, oke, sudah kita akses ya. Exit. Sekarang kita keluar. Nah, kita sudah kembali ke user utama kita. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu mengubah grup dengan perintah chgrp. Oke, kita buka dulu ls-l home. Oke, kita akan menggunakan grup yang origin. Oke, kita masuk ke show, kemudian masukkan password, langsung saja chgrp, kemudian origin F1. Coba kita panggil ls-l F1. Oh, coba kita ganti lagi yang dari grup origin ke grup baru, chgrp origin F. Kita ganti ke grup Nugroho lah, Nugroho F1, ls-l F1. Nah, untuk grupnya telah berubah menjadi Nugroho yang berawal dari origin, seperti itu, menggunakan perintah chgrp. Baik, selanjutnya kita memasuki percobaan dari user mesh. Yang pertama itu menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Yang pertama itu kita bikin file baru, touch, menggunakan perintah touch, kemudian my file, oke, kemudian kita panggil, kita coba lihat untuk melihat izin akses dari my file. Nah, untuk my file itu sendiri merupakan atribut file biasa, kemudian karena tanda strip ya. Kemudian untuk usernya itu rw, kemudian untuk grupnya itu R dan ordernya itu R ya. Oke, selanjutnya nomor 2 melihat nilai umesh. Nah, nilai umesh dengan perintah umesh. Nah, untuk nilai umesh Linux saya ini yaitu 0022, seperti itu. Sip, lanjut kita masuk ketiga itu umesh. Nah, sebelumnya karena sudah umesh ini sudah aku ganti menjadi 027, jadi tidak perlu lagi. Kemudian kita buat touch, kemudian file baru, file baru. Selanjutnya kita membuat directory mkdir dir namanya. Selanjutnya kita ls-l directory mydir. Nah, ini jadi untuk directory itu sendiri nilai umesh mentoknya itu 777. Jadi di directory ini mempunyai grup user rw, kemudian usernya rwx, kemudian grupnya r dan grupnya rx, namun untuk ordernya itu tidak bernilai sama sekali, seperti itu. Lanjut itu umesh kita ganti 077, umesh 077, kita panggil umesh
Nah, 077. Apa yang akan terjadi jika kita membuat sebuah file baru? Touch x files, kemudian kita buat directory xdir, kemudian kita panggil ls-l x files dulu. Nah, jadi cuman ada nilai usernya doang, sementara grup sama outernya nggak ada. Kemudian kita panggil yang directory xdir. Nah, ini untuk directory itu sama saja dan nggak ada grup sama outernya. Oke, sudah selesai ya, semua percobaan telah kita lakukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya lakukan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.